Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Koperasi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, dalam video kali ini akan membahas mengenai kelembagaan pertanian dengan spesifik kelembagaan pemasaran yang disusun oleh saya sendiri, Arya Wira Adibrata. Sebelum mengetahui apa itu kelembagaan pemasaran, kita harus mengetahui apa itu kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian merupakan lembaga yang ditumbuhkan, dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani atau poktan, gabungan kelompok tani atau gapoktan, dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai apa itu kelembagaan pemasaran. Lembaga pemasaran dalam distribusi hasil pertanian dalam usaha tani merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi pertanian dari produsen kepada konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Keberadaan lembaga pemasaran ini dikarenakan oleh dorongan atau keinginan konsumen untuk mendapatkan komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan. Keterlibatan lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Timbal balik dari konsumen yaitu memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran. Berikut golongan lembaga pemasaran berdasarkan penguasaannya, yang terdiri dari komoditi yang diperjualbelikan. Lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Lembaga yang tidak memiliki komoditi tetapi menguasai komoditi seperti agen dan perantara maupun maklar. Yang kedua, ada lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi-komoditi yang dipasarkan seperti pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir, dan importir. Lalu yang ketiga, ada lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi maupun asuransi pemasaran. Lembaga pemasaran juga terlibat dalam mewujudkan peningkatan nilai guna pada komoditi hasil pertanian. Di antara fungsi pemasaran yang dijalankan adalah yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi ini dalam pemasaran hasil usaha tani meliputi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dalam melaksanakan fungsi penjualan ini, baik dari petani kepada kelompok tani atau dari kelompok tani kepada distributor, selalu memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu serta harga yang diinginkan oleh konsumen atau lembaga pemasaran yang ada pada rantai pemasaran berikutnya. Fungsi pembelian dalam pengalihan hak kepemilikan ini diperlukan untuk memiliki komoditi pertanian yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk proses produksi berikutnya. Lalu yang kedua, fungsi fisik. Fungsi fisik ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperlukan oleh komoditi usaha tani, sehingga komoditi ini akan memperoleh tambahan guna tempat dan guna waktu. Fungsi fisik yang dijalankan dalam pemasaran komoditi adalah fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan komoditi dari daerah surplus atau manfaat komoditi rendah menuju daerah defisit, atau dari produsen menjadi konsumen. Kegiatan dalam fungsi pengangkutan meliputi perencanaan, pemilihan alat-alat transportasi dalam pemasaran, serta menghitung risiko kerusakan dan keadaan jalan. Lalu yang ketiga, ada fungsi penyediaan fasilitas, di mana fungsi penyediaan fasilitas pada hakikatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fisik. Fungsi ini merupakan usaha perbaikan sistem pemasaran guna meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi penetapan harga. Fungsi ini meliputi standarisasi, penggunaan risiko, informasi harga, dan penyediaan dana. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.